Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di studio sudah kehadiran anggota komisioner Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Eva Nurfadila SHMH. Kita langsung saja bagaimana fungsi dan kinerja KPID di Kabupaten Karawang. Kita langsung aja. Bu Eva, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, selamat datang nih di studio Titik Temu. Bu Eva, kita langsung aja ngobrol santai, ngobrol tentang fungsi dan kerjanya Komisi Perlindungan Anak ini di daerah kabupaten. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kapan terbentuknya Komisi Perlindungan Anak di Kabupaten Karawang ini? Kalau pembentukannya sebenarnya berarti kan tahun ini tuh habis. Ya. Berarti sekitar 2021 SK. Oh, SK sekitar 2021. Periode saya ya, 2021-2026. Gitu. Kalau terkait tugas dan fungsinya, KPID sendiri adalah badan independen yang bertugas mengawasi terkait perlindungan anak di daerah, karena kan kita KPID ya. Cuman yang harus digarisbawahi, kadang masih banyak miss di masyarakat gitu kan, di instansi-instansi terkait KPID, Komnas Perlindungan Anak dengan Komisi Perlindungan Anak. Beda ya? Itu berbeda. Kalau Komnas Perlindungan Anak itu dia swasta lah, karena dia swasta. Kalau Komisi Perlindungan Anak itu adalah instrumen dari pemerintahan, gitu. Jadi penerapan aturan-aturan pemerintah daerah itu diawasi oleh KPID, gitu. Yang khusus tentang anak ya. Gitu. Berarti fungsinya hanya mengawasi. Pengawasan. Iya, mengawasi. Contoh daerah ini sudah dalam perlindungan anaknya sudah contoh dari pembangunan dan lain sebagainya gitu, contoh seperti itu atau seperti apa? Jadi kan ada instruksi dari Kementerian PPA ya, khususnya terkait anak, itu untuk pembentukan Kabupaten Layak Anak. Nah, Kabupaten Karawang ini alhamdulillah tahun 2016 sudah ada perda terkait Kabupaten Layak Anak. Cuma memang implementasinya masih ini ya, step by step lah. Masih rintisan berproses lah, gitu ya. Masih berproses. Jadi ya KPID sendiri berfungsi terkait pengawasan sudah sesuai dengan kriteria Kabupaten Layak Anak atau belum gitu. Dari semua OPD. Baik itu dari perlindungan atas kasus anak yang berhadapan dengan hukum, atau terkait aturan-aturan di OPD-OPD lain, termasuk infrastruktur. Gitu. Contoh infrastruktur ini gimana? Kayak contoh musola layak anak, itu masjid layak anak, atau trotoar layak anak, gitu kan? Karena kan kalau namanya anak ya harus ada kualifikasi yang khusus, gitu. Yang berbeda kan ya. Contoh ini menarik nih, Kabupaten Layak Anak. Nah, kriteria Kabupaten Layak Anak salah satunya tadi itu ada masjid yang memang layak anak. Seperti apa sih gambaran layak anak itu seperti apa? Ya, apakah ada ruang bacanya? Biasanya kan ruang bermain gitu juga. Ruang bermain gitu loh. Ruang baca yang khusus memang bacaan-bacaan anak ya. Tentunya. Terus kayak contoh instansi-instansi terkait ada misalkan kantor pajak, BPN kan sekarang mulai digadang nih ada ruangan-ruangan khusus anak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya harus ada pengawasan, sudah sesuai belum dengan kualifikasinya, jangan sampai diadain tuh cuman ada doang gitu, hanya sekedar ada gitu. Ada ininya lah, kriteria tertentu ada tolak ukurnya ukurnya. Oke. Iya, layak anak itu ya seperti itu, Kabupaten Layak Anak ya. Makanya saya pernah lihat sih beberapa itu memang ada contoh mainan-mainan gitu ya. Itu ya. Salah satunya. Terus ini menarik karena di Karawang itu kan
tadinya kirain saya itu tentang kekerasan dan lain, ternyata hanya fungsi mengawasi sudah memenuhi syarat belum kabupaten layak anak ini kan secara global. Betul. Tapi di peradilan anak pun kita ikut andil sebenarnya. Cuma memang tidak bisa langsung secara aktif menangani. Jadi sifatnya hanya rekomendasi gitu loh. Kalau misalkan ada kasus yang katakanlah kita sebut kurang kurang efektif atau lambat, kita harus cek trouble-nya di mana gitu loh. Bahkan kalau tingkat kabupaten kan Polres berarti ke tingkat Polres pun kita sebenarnya tugas fungsinya itu KPID berhak untuk cross check. Sudah sejauh mana persoalan ini sudah sesuai belum gitu ya? Ada berapa kasus yang belum berjalan gitu, hambatannya di mana begitu. Bahkan sampai terkait hak asuh pun ketika memang dianggap tidak relevan, itu kita berhak untuk mengasesmen hak asuh anak pasca perceraian. Gitu, karena kan tidak semua anak layak ikut ibunya. Dan tidak semua anak memang harus ikut bapaknya juga gitu. Ada kajian tertentu itu kalanya. Kalau Kerawang secara global bagaimana? Apanya tuh? Yaitu seberapa persen atau seberapa dalam persentase memenuhi kabupaten yang layak anak. Kan kalau penilaian bukan ranah saya. Hanya pengawasan. Iya. Takut salah ngomong. Iya. Padahal saya nunggu ini sebenarnya. Oke. Tapi selama ini mengawasinya bagaimana? Contoh di dinas-dinas, saya bicara pada pengawasan nih. Bagaimana pengawasan Bu Eva ini terhadap dinas-dinas yang memang apakah sudah memenuhi kriteria layak anak atau belum, ataukah masih banyak PR kan gitu? Kalau saya sendiri kan di bidang saya membidangi anak berhadapan dengan hukum. Gitu. Jadi memang kalau saya sendiri fokusnya terkait kasus-kasus, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku gitu. Tapi kalau sekarang kenapa saya bilang tadi emang mengawasi secara global, karena pada hari ini tuh kan tadi saya habis ketemulah meskipun secara tidak resmi dengan Bu Anggi, salah satu anggota pansus. DPRD Kabupaten Kerawang salah satu anggota pansus dari KLA ini. Jadi kita sedikit ngobrol lah meskipun tidak diundang secara resmi ngobrol biasa lah. Ngobrol terkait pembahasan Perda KLA ini gitu. Makanya tadi saya berbicara secara global karena memang semua OPD itu harus dihadirkan. Semua OPD harus ikut menyumbang dalam karakteristik bagaimana pemenuhan karakteristik Kabupaten Layak Anak gitu. Sepenting atau se-urgent apa sih harus ada ini? Sangat urgent ya, karena kan bisa kita ukur tuh yang paling sering terlihat tuh kayak kasus-kasus anak lah, penelantaran, kekerasan seksual gitu kan. Itu yang sekarang tuh sering banget terdengar. Bahkan tadi saya sempet ngobrol sama Teh Anggi itu, saya contohkan kebijakan yang ada di kota Surabaya. Jadi di Surabaya itu Pemkotnya melakukan pemblokiran atau pembekuan lah, pembekuan fasilitas kependudukan bagi suami atau ayah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pasca perceraian. Gitu. Nah itu kan sebenarnya dalam rangka mengurangi kasus penelantaran terhadap anak, kekerasan secara psikologis. Jadi kan apalagi istri istri itu kan ada hak idah, kiswah, mut'ah. Kalau tidak dilaksanakan ya otomatis terblokir selama 6 bulan. Apalagi kalau tidak menafkahi, meskipun nafkah itu tidak ada tolak ukur yang pasti kan nggak mesti uang aja sebenarnya nafkah itu, kehadiran gitu. Nah itu menurut saya itu merupakan upaya preventif pemerintah guna mencegah penelantaran terhadap anak. Tadi salah satu menarik terkait kasus-kasus itu, Ibu tadi ngomong
banyak Bu kasus-kasus di Kerawang selama Ibu menjadi lumayan banyak. Ratusan? Tahun ini aja saya kemarin cross check di UPTD PPA sampai 103. Itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual? Ya, yang khusus kekerasan seksual. Yang masuk laporannya ke UPTD. Kan nggak semua orang tuh melek untuk melakukan pelaporan. Iya. Kadang takut kan gitu. Kadang takut, kadang nggak ngerti. Dalam 100 itu udah berapa ini yang selesai, Bu? Itu belum ini ya, belum update datanya. Semuanya masih on progress kayaknya. Tapi tinggi ya kekerasan terhadap anak itu ya. Kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual ada yang sampai saya sendiri pernah mengawal, ada yang sampai hamil. Gitu. Dan rata-rata mereka tuh nggak ngeh kalau mereka tuh jadi korban. Gitu. Oh, tidak merasa kalau mereka jadi korban? Bukan tidak merasa, dia nggak sadar. Di grooming gitu. Dia di grooming. Dia merasa bahwa itu kasih sayang. Karena rata-rata memang broken home. Makanya tadi saya sangat semangat ketika menyampaikan bahwa pemblokiran ini ya, pemblokiran fasilitas kependudukan. Itu langkah pertama ya. Iya, supaya si ayah ini minimal kalaupun tidak nafkah secara material dia hadir gitu loh. Itu sih. Terus dalam pengawasan itu Bu, Kabupaten Layak Anak di sektor mana Bu yang memang kita itu begitu kurangnya gitu loh, Kabupaten Kerawang kalau secara global ya? Kalau infrastruktur kan sebenarnya bisa ditinggal, namanya infrastruktur mah kalau kurang tinggal ditambah kan begitu ya. Menurut saya yang paling urgent itu ya terkait tadi parenting di awal dari dasarnya itu sendiri gitu. Model contoh tadi bagaimana caranya mengurangi penelantaran terhadap anak oleh ayahnya. Ya makanya gitu. Pemblokiran itu penting kan. Ataukah dari fasilitas psikologis ibunya gitu, cara parenting. Kan sebenarnya dari UPTD PPA itu udah ada satgas setiap kecamatan. Cuman yang harus kita cek itu programnya ini apa satgas ini. Apakah hanya ada satgas aja? Gitu, ataukah ada pembinaan? Karena yang paling utama itu kan asesmen terhadap orang tua. Itu bagian ibu nggak untuk mengawasi itu? Ya termasuk, harus. Ya, berarti jawabannya ada sebenarnya. Begitu. Tadi sih sempet ngobrol sama Teh Anggi, katanya akan ada kalau di Bandung kan ada namanya LPKA. Lembaga? Semacam pendidikan untuk anak yang berhadapan dengan hukum lah. Jadi kan sejauh ini di kita itu kalau misalkan ini dianggap kenakalan remaja, tidak perlu pelakunya sama-sama anak nih. Ini dianggap kenakalan remaja, ya udahlah gitu kan, nggak naik nih kasusnya. Yang korban sih masih mending dapat asesmen psikologis. Tapi yang pelaku itu masih jarang dilihat. Paling banter dia dikembalikan kepada orang tua. Padahal kan dua-duanya ada problem gitu ya. Harusnya secara logika anak yang berhadapan dengan hukum, orang tuanya pasti dikategorikan ya lengah gitu loh. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi sih ini mah kurang bijaksana ketika tidak ada tidak ada proses lah dalam pengembalian anak terhadap orang tua itu. Seberapa besar memang Bu peran keluarga dalam persoalan-persoalan ini? Karena kan itu mah berhubungan dengan pribadi ya. Contoh tadi anak akan sadar kalau dia itu dilecehkan. Kalau bondingnya bagus dengan ayahnya kan begitu. Karena ada penelantaran, dia kurang kasih sayang, dia nggak sadar kalau dia di grooming gitu. Makanya sangat penting lah peran keluarga. Terus ini kan kembali lagi ke fungsi ibu tugasnya salah satu yang mengawasi pengawasan. Hari ini Perda Kabupaten Kerawang Perda berapa sih? Perda nomor 4 tahun 2016 ya. Itu bagaimana Bu? Informasi kan ada penyempurnaan ya. Bagaimana ini? Lebih apa sebenarnya yang disempurnakan? Kalau tadi sih ngobrol-ngobrol dikit ya. Lebih kepada teknis apa nih yang kurang gitu loh.
dari dinas-dinas terkait, OPD-OPD terkait itu mau melakukan rencana programnya seperti apa. Jadi pembahasan ke situ, lebih kepada teknisnya. Ini jalannya sih udah bagus ya. Jadi jangan sampai namanya aja Kabupaten Layak Anak. Gitu. Jadi implementasinya harus jalan. Saya sih tadi bilang ke Teh Anggi, fungsi pengawasannya harus diperketat. Jadi jangan sampai perdanya jadi pengawasannya lemah, jadi ya udahlah gitu. Jadi jangan hanya sekedar ada kan gitu. Betul. Contoh penyempurnaannya itu seperti apa? Kasih secara detail contoh aja. Tadi sih salah satu program ya. Ini tuh ada namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kalau LPKA itu kan sebenarnya dari kementerian, jadi tidak bisa kita yang membuat. Nah, Kabupaten Karawang ini alhamdulillah ada namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jadi bagi anak yang berhadapan dengan hukum gitu, jangan ya direhabilitasinya di sini nanti ke depannya kemungkinannya gitu kan. Ada pelatihan kemahiran, ada pendidikan akhlak dan lain-lain lah. Itu yang nanti akan salah satunya. Kalau Jawa Barat makan Kang Dedi dimasukkan ke barak. Iya benar. Karawang tuh harus ada yang seperti itu gitu. Itu. Apakah memiliki ruang tersendiri kan gitu ya? Entah itu dari Pemdanya yang secara mendirikan atau ya bekerja sama dengan swasta kan bisa sebenarnya. Terus tadi kan ratusan yang persoalan itu ya, kekerasan terhadap seksual anak. Nah, berarti sudah saatnya memang butuh itu ya. Kajian itu contoh ruang itu tadi yang akan mengusulkan penyempurnaan ya. Memang harus segera ya. Betul, harus segera. Udah darurat. Ya. Dan memang bukan di Karawang aja sih sebenarnya. Berarti Karawang bisa dikatakan darurat itu, Bu? Kalau secara melihat kasus nih selama Ibu mengawasi. Darurat. Karena tingkatnya sudah ratusan ya. Meskipun kita tidak bisa secara 100% yang menyalahkan pemerintah. Tapi kan pemerintah punya power untuk intervensi, punya instrumen punya instrumen yang jelas terhadap pengaturan masyarakatnya gitu. Dinas sosial kan ada pendampingan tuh tiap keluarga harusnya masuk juga program bagaimana caranya anak tuh memahami terkait area privasi gitu loh. Pembelajaran pemahaman sejak dini kan gitu. Dalam mengawasi Bu yang terjadi itu, ini menarik soalnya, ini perlu biar masyarakat juga tahu gitu. Persoalannya apa sih Bu ketika ditemukan gitu ada ratusan ini dalam, apakah memang keluarganya itu memang bermasalah atau apa sih sebenarnya yang sering terjadi gitu? Yang sering terjadi ya, sebenarnya sih awalnya dari kenakalan remaja. Terus kedua ya itu tadi pendidikan sejak dini yang kurang mungkin ya. Yang ketiga ya karena digitalisasi. Perannya besar digitalisasi ini dalam konteks itu. Betul. Kominfo apakah bisa, kan kita harus cek bisa nggak nih Kominfo turut andil dalam membatasi gitu kan penggunaan sosial media. Ya kemarin salah satunya udah kan Kementerian Kominfo membatasi itu. Nah di Kabupaten Karawang udah belum nih di ini kan gitu kan? Iya artinya daerah harus menyambut itu ya, seperti apa kan gitu langkah-langkahnya ya. Apa Bu yang ingin Ibu sampaikan selama Ibu mengawasi, hal penting banget ini pemerintah harus segera melakukan apa? Pesan terhadap pemerintah? Iya. Sebenarnya kan saya juga bagian dari pemerintah ya. Cuman lebih ke ini sih, jangan sampai ketika ada pengawasan tuh terus merasa dikritik, terus merasa disalahkan. Ya kita bareng-bareng aja lah. Kalau memang ada yang kurang kita lengkapi bareng-bareng. Kalau ada yang salah kita perbaiki bareng-bareng. Lebih ke gitu aja sih. Segera inilah kita sadar ketika kita kurang ABCD dan segera melakukan perbaikan gitu. Jangan sampai cuman syarat gitu. Nah, terus dalam tadi Bu persoalan itu bagus ini. Dalam hukum langkah hukum apa ketika ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak? Langkah hukum buat siapa sih? Ya, buat korban. Nah, terus harus bagaimana melapor atau ke KPIAD, apakah punya laporan
caranya seperti apa gitu. Jadi ini sih untuk informasi masyarakat berarti ya. Kalau misalkan ada dugaan terkait kekerasan seksual kah yang biasa terjadi di masyarakat kan rata-rata itu ya. Sebenarnya UPTD PPA udah ada hotline. Gitu. Cuman saya belum tahu nih 24 jam apa enggak gitu ya. Itu harus kita periksa bareng-bareng. Minimalnya lapor ke UPTD PPA. Nanti UPTD PPA yang akan mendampingi. Untuk pelaporan ke Polres, ke unit PPA. Nah, kalau misalkan dirasa ternyata ada hambatan ataukah merasa ada yang mempersulit, kan kadang-kadang kita ya tidak bisa dipungkiri lah ya. Oh Cina ternyata melakukan teh anak nasaha gitu kan. Nah, bisa lapor ke KPID gitu. Untuk kita intervensi lah. Bagaimana melaporkannya? Caranya? Ke KPID? Sejauh ini sih masih nomor pribadi ya. Gitu. Belum ada contoh kantor itu nggak belum ada sekrenya. Oh. Jadi ya sejauh secara ini pribadi ya masih. Sejauh ini masih ya pakai kantor yang bareng sama saya gitu, kantor saya. Instagramnya udah ada sih KPID Kabupaten Karawang. Media sosialnya sudah jalan lah. Sudah jalan. Tinggal bisa melaporkan juga ke situ ya. Lewat Instagram bisa. Oke. Kalau contoh Bu dalam pengawasan. Kayak kasus-kasus bullying banyak? Bullying lumayan. Cuman ya itu tadi minusnya itu ya satgas yang dibuat di sekolah itu ya yang dipakai guru BK-nya. Oh, harus berbeda ya? Sebenarnya nggak harus berbeda, cuman guru BK ini harus dilatih seperti apa gitu loh, guna pencegahan kan. Jangan sampai bullyingnya udah terjadi baru gitu loh ditangani. Kan yang harus kita lakukan pencegahan, jangan sampai itu terjadi. Iya, jangan-jangan nggak paham kan gitu ya. Bisa saja kan gitu. Bisa jadi. Nah Bu, tadi menarik juga dalam yang dikatakan anak itu, sebelum saya masuk, dikatakan anak itu usia berapa sih sebenarnya? Kalau menurut undang-undang dari 0 sampai 18 tahun. Itu yang dikatakan anak ya. Nah, terus Bu, bagaimana mereka, sebenarnya yang terpenting kan gini Bu, bagaimana itu mereka mendapat pendidikan sebenarnya yang pertama. Bahwa yang tadi Ibu sampaikan bahwa ini bisa dikatakan kamu itu dilecehkan loh, masuk kategori dilecehkan. Apakah selama ini jalan Bu? Ya itu tadi ya, diawali dari keluarganya dulu. Gitu loh. Misalkan peran keluarga itu ya. Misalkan menggandeng dinas dinas desa tuh. DPMD, menggandeng DP3A, menggandeng DPMD gitu kan, melakukan pelatihan apakah setiap minggon gitu loh. Jadi kan jangan sampai hanya dibuat satgasnya aja, sosialisasinya tidak jalan. Nah ini yang lagi saya perjuangkan gitu. Iya, itu kan penting. Orang mungkin banyak orang tua juga yang nggak paham loh ini masuk kategori pelecehan seksual kan gitu ya. Apalagi kan sekarang banyak banget kayak kelainan-kelainan ya, tiba-tiba kayak contoh kemarin kan LGBT kan juga. Iya. Itu juga salah satu tugas ya Bu ya. Bagaimana sih biar itu tuh nggak terjadi gitu loh. Batasan-batasannya seperti apa. Karena kan parenting zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Gak boleh disamakan juga, bener emang jangan. Karena kenapa jangan disamain ya? Perkembangan zamannya juga udah beda. Pergaulannya juga udah beda. Jadi cara menghadapi anaknya juga berbeda. Gitu. Anak sekarang udah melek teknologi kan gitu. Jadi cara menyampaikannya harus berbeda. Nah Bu, kembali lagi ke persoalan hukumnya. Tadi urusan proses hukum selama ini Bu, bagaimana Bu? Nah, contoh tadi ini kan anak-anak loh gitu. Proses hukumnya seperti apa? Perjalanan ininya, kasusnya. Kasus-kasus yang itu tadi, yang mungkin ratusan itu tadi. Ya sejauh ini sih kan mungkin karena keterbatasan dari unit PPA sendiri kali ya. Karena kan kalau kasus perempuan dan anak hanya bisa di Polres, nggak bisa dipolsekan. Jadi saya juga masih belum paham kenapa bisa banyak yang tertunda gitu. Apakah pemanggilan saksinya yang sulit? Saya juga belum paham tuh. Tapi kan sebenarnya kalau kasus anak itu berbeda dengan kasus pada umumnya. Kalau kasus lain satu saksi bukan saksi. Kalau di kasus anak
keterangan anak sendiri itu pun udah bisa jadi alat bukti yang kuat gitu. Jadi nggak mesti 2 alat bukti. Iya. Cukup keterangan korban lah contoh ya. Betul. Korban anak itu kan kalau kasus lain kan ada alat bukti lainnya. Unus testus. Iya. Apa tuh unus testus kan. Iya. Jadi satu bukti bukan bukti kan. Iya. Satu saksi bukan saksi lah, sorry. Iya. Kalau alat bukti kan yang biasa kita ya, kalau kasus anak itu satu alat bukti aja cukup. Bahkan hanya dengan keterangan anak dan didukung visum itu udah cukup. Seharusnya. Oke, ini ngeri juga Kerawang, Bu. Kalau nyampe ratusan kan gitu. Iya, datanya sih tahun ini udah 103. 103. Begitu. Besok sih saya mau ke UPTD PPA. Mau cek nih. 103 tuh kasusnya apa aja? Terhambatnya di mana? Kan gitu. Tapi yang paling tinggi itu kekerasan seksual terhadap anak. Paling banyak laporannya, sama ada KDRT sih ada. Oh, KDRT ada. Oke. Lagi Bu, dalam hal ini sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa aja sih Bu? Terkait dalam persoalan ya itu tadi adanya ratusan kan, jelas pemerintah kan gitu. Artinya peran-peran siapa aja yang memang harus ikut andil? Sebenarnya kalau ngomongin anak ya semua pihak itu harus berperan aktif gitu. Jadi jangan cuma ngandelin ya orang tua juga nggak bisa langsung marah gitu kan ketika ini. Karena pada intinya justru peran orang tua yang paling krusial di sini. Karena setiap hari ya, setiap saat ya. Kan pemerintah mah hanya memfasilitasi gitu kan. Ya artinya seluruh elemen masyarakat ketika kita bicara anak itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Betul. Terus Bu, apa saja yang yang selama ini Ibu dalam mengawasi menemukan hal penting sekali yang memang harus pengawasan itu harus bisa melakukan lebih dari ini gitu, karena melihat contoh sumber daya yang kurang dan lain sebagainya. Kalau sejauh ini ya yang saya pernah alamin sebelumnya, mudah-mudahan sih sekarang enggak gitu kan. Jadi OPD terkait itu masih belum memaksimalisasi terkait program kerja mereka untuk mendukung Kabupaten Layak Anak. Gitu. Mendukung sih mendukung, cuman karena fungsi pengawasan KPID yang masih belum maksimal, jadi kita pun kan nggak bisa, jadi belum bisa mengukur nih program yang sudah jadi atau sedang dilaksanakan itu sudah sesuai atau belum. Itu sih kendalanya lagi-lagi di situ. Jadi saya sebenarnya penasaran Bu, sejauh apa sebenarnya dalam fungsi pengawasannya sebenarnya. Yang jadi PR utama ya harus dibentuk dulu terkait aturan tugas, biar jelas juga dulu ya tugas dan fungsi KPAID, biar OPD pun mengakui dan merasa perlu gitu loh, merasa menerima adanya KPAID terkait pengawasan penerapan Perda Kabupaten Layak Anak. Selama ini mengakui nggak Bu? Ya begitulah. Oke Bu, terima kasih Bu ya sudah hadir. Nanti kita semoga bisa ketemu lagi Bu. Saya ingin ngobrolin terkait persoalan yang lebih dalam lah, terkait data lah, semoga bisa lagi. Terima kasih sudah hadir di Titik Temu. Sehat selalu Bu. Amin. Ya terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan Ibu Eva Nurfadila terkait pelecehan seksual di Kabupaten Kerawang cukup tinggi. Semoga persoalan ini segera terselesaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Titik Temu selanjutnya. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.